Dulu di zaman kolonial Prancis, terdapat sebuah cerita kisah percintaan seorang seniman pelukis yang mencintai gadis desa. Mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Namun karena terhalang oleh dinding pemisah, hubungan di antara keduanya pun harus kandas. Yang lebih memilukannya adalah gadis itu lebih memilih mengakhiri hidup daripada dia harus menderita sepanjang hidupnya. Sang seniman terpaksa menjalani hidup dalam cinta yang semu bersama wanita pilihan orang tuanya itu. Tidak hanya meninggalkan luka yang mendalam kepada sang seniman atas kematian orang tercintanya. Dari kesedihan itu, ternyata menciptakan adanya sebuah kutukan yang sangat mematikan. Banyak mitos mengatakan di hari tragedi gadis itu meninggal akan ada siklus yang terulang, yaitu akan ada nyawa ikut menghilang sebagai tumbal di hari tersebut. Dan inilah dia film Kutukan Moy rilisan tahun 2023. Di sebuah rumah mewah, siang itu dua anak gadis sedang bermain di pekarangan halaman depan rumah. Salah satu dari mereka tak sengaja menemukan ada sebuah cincin di dalam kolam. Sempat terjadi perebutan antara mereka hingga sang ayah harus melerai kedua putrinya itu. Phải biết nhường nhịn cho em chứ. Dạ. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara alunan seperti suara seorang wanita. Sang ayah mencoba mencari sumber suara itu berasal. Sesampainya di sana, penglihatan dia tertuju kepada salah satu lukisan seorang wanita dengan menggunakan gaun hitam. Dan dari arah belakang terlihat ada sesosok yang mendekati dirinya. Namun dia dikejutkan keberadaan salah satu anaknya yang memanggil. Ternyata anaknya pun mendengar seperti ada suara seorang perempuan. Suara gaduh terdengar, tapi kini suara tersebut berasal dari balik pintu. Terlihat kepulan asap hitam keluar dari celah-celah pintu, dan film Kutukan Moy pun dimulai. Cerita berpindah kepada Lin yang berada di sebuah galeri pameran lukisan. Lin adalah salah satu karyawan yang bekerja di galeri tersebut. Dulunya Lin sendiri adalah seorang pelukis amatir. Dia sangat menyukai dengan yang namanya seni lukis. Kala itu dia mendapati telepon dari ibunya. Ibunya berkata kalau dia rindu dengan Hang. Ibunya meminta Lin untuk mencari Hang dan membawa Hang kembali pulang. Hang ini adalah anak yatim piatu yang dirawat dan dibesarkan oleh ibunya Lin. Sudah hampir 1 tahun ini Hang menghilang tanpa ada kabar. Antara Lin dan Hang sudah sahabatan sejak mereka dari kecil. Tak lama kemudian, Lin mendapati telepon kembali dari seorang teman yang mengabarkan kabar duka kalau Kiet sudah meninggal dunia. Kiet ditemukan tewas di kolam renang dengan kondisinya yang sangat mengenaskan. Kiet adalah teman Lin yang dulunya dia pernah dekat dengan Lin. Lin begitu sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Dia lalu datang memberikan penghormatan terakhir kepada Kiet. Namun tak diduga, ternyata di sana dia malah bertemu dengan Hang. Yang sudah hampir 1 tahun ini mereka tak pernah berjumpa lagi. Hang dan Lin saling menanyakan kabar satu sama lain. Hang memberitahukan kalau sekarang dia tinggal di Dong Nai, sebuah daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Hang juga memberitahukan kalau sekarang dia tinggal di rumah bekas milik seorang yang bernama Le Chan. Le Chan sendiri adalah seorang pelukis legendaris dari zaman kolonial Prancis. Hang dan Lin mempunyai hobi yang sama, yaitu sama-sama suka melukis. Hang tinggal di sana untuk bekerja dan mengkopi beberapa lukisannya Le Chan. Lin sempat mengajak Hang untuk kembali pulang ke rumah. Tak bisa dipungkiri, Hang pun sebenarnya rindu suasana seperti dulu lagi, di mana mereka bisa bersama-sama kembali. Namun sepertinya Hang ingin hidup mandiri dan tetap akan tinggal di rumah Le Chan. Tak lama kemudian, bis yang menuju Dong Nai pun tiba. Saat Hang yang akan pergi, tiba-tiba Hang seperti orang yang sedang sakit. Dia hampir saja terjatuh. Melihat kondisi Hang seperti itu, takut terjadi sesuatu, Lin pun akhirnya ikut dan mengantarkan Hang menuju ke Dong Nai. Dengan dia mengantarkan Hang, setidaknya Lin tahu sekarang Hang tinggal di mana. Sesampainya ke tempat tujuan, ternyata Hang turun di sebuah tempat yang berada di tengah-tengah perkebunan karet.
tempat sepi yang jauh dari pemukiman rumah warga. Tapi Hang mengatakan sebenarnya ada rumah warga, cuma memang agak jauh dari tempat yang Hang tinggali sekarang. Lin yang melihat rumahnya ada sedikit perasaan aneh dengan rumah tersebut. Rumah besar namun dengan auranya yang berbeda. Hang lalu memperlihatkan hasil lukisan asli dari Lechan yang banyak orang tidak tahu sebelumnya. Hingga dia melihat ada salah satu lukisan di mana ada satu pria dengan dua anak kecil di belakangnya. Dan anehnya, di mata pria dalam lukisan itu seperti ada bayangan seorang wanita berambut panjang dengan menggunakan kain putih. Hang lalu memperkenalkan Lin kepada orang yang punya rumah, yaitu Nyonya Die. Hang meminta izin kepadanya untuk membolehkan Lin untuk tinggal 1 malam saja. Dengan senang hati, Nyonya Die pun mengizinkan Lin untuk tinggal selama dia mau. Nyonya Die memastikan kalau di rumah ini mereka hanya tinggal berdua saja. Di saat mereka sedang makan malam bersama, Hang sempat menunjukkan sebuah video rekaman. Saat momen kebersamaan mereka dengan Kiet, diketahui kalau ternyata Kiet ini adalah kekasihnya Hang. Tidak bisa dipungkiri, dari raut wajah Lin terasa berbeda saat Hang membahas soal Kiet. Dan barulah kita tahu kalau ternyata Kiet ini berselingkuh dengan Lin. Lin yang memang lebih cantik daripada Hang, dan Kiet lebih tertarik kepada Lin. Dalam obrolan mereka, Lin melihat ada sebuah buku yang memperlihatkan ada beberapa foto. Di sini Hang sedikit bercerita kalau foto itu adalah seorang pria bernama Nguyen. Nguyen adalah teman dekatnya Lechan. Yang kita tahu Lechan adalah pelukis legendaris yang diceritakan di awal film. Nguyen sendiri sebenarnya adalah seorang pelukis, namun tidak sehebat Lechan. Tapi ada satu cerita yang menarik soal asal-muasal mitos tentang kutukan Moi. Jadi Nguyen ini adalah seorang pelukis miskin yang berbakat. Tidak hanya berbakat, tapi Nguyen juga mempunyai paras wajah yang tampan. Pada suatu ketika, Nguyen bertemu gadis desa yatim piatu yang bernama Moi. Lalu mereka saling jatuh cinta. Nguyen membeli sebuah cincin sebagai tanda cintanya Nguyen kepada Moi. Sayangnya tak lama setelah itu, hubungan mereka harus terhalang oleh dinding pemisah. Nguyen dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang wanita bernama Hong. Wanita dari keluarga tuan tanah yang sangat kaya raya. Hong tahu hubungan percintaan antara Nguyen dengan Moi. Karena takut akan kehilangan Nguyen, Hong menyuruh beberapa orang mendatangi Moi dan menyuruh mereka untuk menyiksa Moi, mematahkan kakinya, lalu merusak wajah Moi dengan air keras. Hingga akhirnya Moi sendiri tak tahan dengan siksaan yang dideritanya dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tragedi itu terjadi pada saat malam bulan purnama di bulan Juli. Nguyen akhirnya terpaksa harus hidup bersama dengan Hong, walaupun Nguyen sama sekali tidak pernah mencintai Hong. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja Lin mimisan dan meneteskan darah ke foto yang ada di dalam buku itu. Dan disinilah keanehan itu mulai terjadi. Hang yang tiba-tiba sudah menghilang. Suara alunan dari seorang perempuan terdengar dari kejauhan. Lin mencoba keluar, kebetulan pada malam itu sedang mati lampu. Namun dia melihat ada sesosok perempuan yang melintas persis di hadapannya. Lin sempat terkejut karena itu bukanlah Hang. Dengan sebuah lentera, Lin mencoba mengikuti kemana arah wanita itu pergi. Namun sesampainya dia di luar, Lin sudah kehilangan jejaknya. Tapi kini terlihat sosok wanita itu sudah ada di atas rumah. Dan tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya sendiri. Lin masih berani untuk mendekati ke arah wanita itu terjatuh. Dan tiba-tiba si wanita menggenggam tangan Lin. Dan di saat itu juga tangan Lin sudah terdapati sebuah cincin yang terpasang di jarinya Lin.
Seperti sebuah mimpi, tapi sebenarnya itu memang terjadi kepada Lin. Di saat bersamaan, Hang yang sudah terbangun, namun tiba-tiba saja dia sudah menggigil. Lin takut kalau Hang sakit parah. Dia pun lalu keluar untuk membeli obat-obatan. Lin membeli beberapa obat-obatan untuk meredakan demam. Dan saat dia yang akan membayar, tak diduga wanita tua yang menjaga toko tersebut begitu sangat terkejut saat melihat cincin itu terpasang di jarinya Lin. Dengan wajah yang penuh ketakutan, si wanita tua menyuruh Lin untuk segera pergi dari rumah itu. Sambil dia berucap, jangan pernah membangunkan Moi. Lin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si nenek tua itu. Sementara Hang kini yang sudah bertingkah aneh. Dalam perjalanan menuju kembali pulang, yang memang di sana tidak ada orang atau rumah warga sama sekali. Tiba-tiba Lin diperlihatkan kembali penampakan sesosok wanita dengan menggunakan gaun putih. Sesosok itu kini ada di mana-mana dan terus melihat tajam ke arah Lin. Tapi untung saja dia bertemu kembali dengan Nyonya Die. Nyonya Die menyarankan untuk Lin jangan berani untuk keluar sendirian karena takut malah Lin akan tersesat. Nyonya Die menanyakan beberapa hal di mana Lin bisa kenal dengan Hang. Lin pun mulai bercerita tentang Hang. Dan yang menjadi pertanyaan Nyonya Die adalah kenapa Hang dulu datang sendirian ke rumah ini. Lin sendiri tidak bisa menjawabnya kenapa Hang datang ke rumah ini. Melihat kondisi Hang yang sedang sakit, Lin akhirnya menunda untuk kepulangannya ke kota. Keanehan terjadi kembali saat Lin sedang berada di dapur. Terdengar ada suara-suara yang berasal dari bawah. Suara itu berasal dari sebuah lubang kecil, seperti sebuah petunjuk, hingga akhirnya Lin menemukan sesuatu di dalam lubang tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah tali tambang. Tali seperti bekas orang yang pernah melakukan bundir. Tak hanya itu saja, Lin juga kini diperlihatkan ada seorang gadis kecil. Penampakan yang terlihat oleh Lin seperti sebuah petunjuk dan mengarahkan dia untuk masuk ke salah satu ruangan yang ada di lantai atas. Di ruangan itu Lin menemukan sebuah lukisan wanita yang terbuka dengan sendirinya. Dan yang membuat Lin terkejut adalah dalam lukisan tersebut dia melihat cincin yang dipakai oleh si wanita sama persis dengan cincin yang ada di lengannya. Lalu tiba-tiba sesosok arwah itu keluar. Lin seakan-akan dibuat tak berdaya dengan keadaannya pada saat ini. Dengan tali tambang yang masih mengikat di lehernya dan perlahan mendekati Lin. Di satu sisi, Hang pun kembali bertingkah aneh. Hang seperti dirasuki oleh roh jahat, tubuhnya yang terus meronta-ronta, dan bola matanya yang kini berubah. Tak lama, Nyonya Die datang. Nyonya Die mengajak Lin untuk masuk ke kamar itu kembali. Dia marah karena Lin sudah lancang memasuki kamar tersebut dan membuka lukisan Moi. Secara tak sengaja, Lin sudah membuka kutukan Moi yang selama ini dijaga oleh Nyonya Die. Kini kutukan itu sedang berlangsung. Nyonya Die memberitahukan kepada Lin kalau setiap tahun saat malam gerhana bulan purnama pada bulan Juli, arwah gentayangan Moi akan datang untuk mengambil nyawa seseorang. Nyonya Die percaya kalau arwah gentayangan Moi terjebak di dalam lukisan tersebut. Dan kini arwah Moi merasuki ke dalam tubuhnya Hang. Satu-satunya cara menyelamatkan Hang yaitu Nyonya Die harus melakukan pengusiran iblis kepada Hang. Dan ritual pengusiran iblis harus dilakukan besok karena besok adalah tepat malam bulan purnama. Di keesokan paginya, Lin sudah mulai mengemasi barang-barangnya. Dia berencana akan pergi dan membawa Hang pergi dari rumah itu. Ling menemui Hang yang kini terlihat sudah pulih. Ling mencoba untuk merayu Hang agar dia bisa ikut dengannya. Namun ternyata kalau apa yang terjadi sekarang adalah sudah menjadi bagian dari rencana Hang. Hang sengaja menemui Lin di pemakaman Kiet dan mengajak Lin untuk ikut ke tempat ini sekarang. Karena Hang masih menyimpan dendam atas pengkhianatan Lin kepada dirinya. Hang bukan tidak tahu perselingkuhan Lin dengan Kiet kekasihnya itu.
Hang merasa sangat sakit hati. Kenapa Lin yang sudah Hang anggap seperti saudara sendiri malah tega menikam Hang dari belakang. Kematian kiat dilakukan oleh Hang sendiri dan kini Hang yang akan menuntaskan semuanya. Lin masih bisa menahan serangan dari Hang. Tapi walau bagaimanapun Hang tak tega jika dia juga harus membunuh Lin. Hang membiarkan Lin untuk pergi. Namun Lin tidak peduli sebenci apapun Hang kepada dirinya. Lin hanya ingin Hang selamat dan pergi bersama-sama dari rumah itu. Lin menemui si nenek yang ada di pasar waktu itu. Lin percaya soal kutukan Moi itu memang nyata adanya. Di sini berceritalah si nenek soal keluarga yang dulu pernah tinggal di rumah itu. Nguyen dan Hong berpindah rumah dan tinggal bersama dengan Le Chan di rumah yang sekarang Lin tempati. Selama bertahun-tahun, Nguyen hidup bersama Hong. Namun Nguyen belum bisa untuk melupakan Moi. Nguyen ini selalu curhat kepada Le Chan soal Moi. Le Chan sebagai sahabat sangat mengerti perasaan Nguyen pada saat itu. Le Chan memberikan sebuah kamar khusus yang mungkin di kamar tersebut Nguyen bisa melukiskan cintanya untuk Moi. Nguyen meminta kepada Le Chan untuk merahasiakan kamar tersebut agar tidak diketahui oleh Hong. Seiring berjalannya waktu, Le Chan mulai khawatir dengan kejiwaan Nguyen. Lukisan Moi yang Nguyen buat sendiri malah membuat Nguyen menjadi tak terkendali dan mempengaruhi kejiwaan Nguyen. Hingga suatu malam tragedi itu terjadi dan si nenek adalah salah satu orang yang menjadi saksi karena dia dulu pernah bekerja sebagai ART di rumah kediaman Le Chan. Hong mengetahui Nguyen masih mengingat tentang Moi. Dia datang dan masuk ke kamar di mana Nguyen menyimpan lukisan Moi di sana. Namun saat Lu Chen memeriksanya, sayangnya semuanya sudah terlambat. Le Chan menemukan Nguyen yang sudah meninggal. Dari apa yang sudah terjadi kepada Lin, di sini Lin ada yang tidak dimengerti. Kenapa arwah Moi meminta Lin untuk tetap tinggal di rumah itu? Sementara di kondisi yang berbeda, arwah Moi juga meminta Lin untuk pergi dari rumah tersebut. Lin merasa seperti ada sebuah pesan tersembunyi yang Lin belum tahu. Lin akhirnya memutuskan untuk kembali. Dan di saat itu, Nyonya Die sedang mempersiapkan Hang untuk melakukan ritual pengusiran setan. Anehnya ritual pengusiran iblis yang dilakukan Nyonya Die adalah dengan cara membunuh Hang sendiri. Karena dengan membunuh Hang, arwah Hang nantinya akan terbebaskan dari ikatan roh jahatnya Moi. Tapi apapun godaan Lin yang mengarahkan dia untuk menikam Hang, Lin berusaha untuk tidak tergoda dan dia lebih memilih untuk menghancurkan lukisan Moi. Tak lama kemudian, arwah Moi kini muncul ada di hadapan Lin. Saat itu, Lin diperlihatkan pada kejadian di masa lalu. Hong datang menemui Nguyen yang berada di depan lukisan Moi. Hong sangat kecewa kepada Nguyen karena sudah bertahun-tahun Hong bersabar dan selalu mau menuruti kemauan Nguyen. Tapi Nguyen masih saja memikirkan tentang Moi yang jelas-jelas dia sudah mati. Hong begitu sangat mencintai Nguyen, tapi kenapa Nguyen sama sekali tidak bisa menghargai perasaan Hong yang sudah banyak berkorban untuk dirinya. Hong rela melakukan apa saja asal Nguyen menganggap Hong ada dan menjadikan Hong bagian dari hidup Nguyen. Tapi kenapa hati dan perasaan Nguyen seperti sudah membeku dan tidak mau menerima keberadaan Hong sebagai istri sahnya. Mình nói đi. Bây giờ tôi phải làm cái gì thì mình mới chịu để mắt tới tôi, mới chịu yêu thương tôi. Namun Nguyen membantah, sekalipun Hong menangis darah di hadapan Nguyen, itu tidak akan pernah mengubah cinta Nguyen kepada Moi. Nguyen tahu yang mengakibatkan Moi bunuh diri itu karena ulah Hong sendiri. Walaupun Moi tidak ada, tapi cinta Moi selalu ada dalam hati Nguyen. Dan itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Di dalam pertengkaran antara Hong dan Nguyen, seperti ada campur tangan setan. Hong tiba-tiba diperlihatkan perwujudan Moi yang memeluk Nguyen. Tentu saja itu membuat Hong menjadi murka. Yang dia anggap itu adalah Moi, Hong langsung menikamnya. Pada kenyataannya di sana hanya ada Nguyen seorang diri. Secara tidak sadar Hong sudah membunuh Nguyen dengan tangan dia sendiri. Hong baru tersadar setelah Nguyen tergeletak mati.
Dan di saat bersamaan, Hong seperti orang gila yang hanya tertawa melihat apa yang sudah terjadi. Lalu akhirnya dia pun menjatuhkan dirinya sendiri. Tapi dari tewasnya Hong karena bundir malah membuat arwahnya menjadi gentayangan. Dan di saat itulah mitos tentang kutukan Moi pun mulai terdengar. Dan di sini terungkap fakta kalau ternyata arwah gentayangan Hong lah yang memanfaatkan soal mitos kutukan lukisan Moi. Seakan-akan itu adalah arwah gentayangan Moi, yang padahal sebenarnya itu adalah arwah gentayangannya Hong. Dan yang merasuki Hang adalah arwah gentayangan Hong. Lalu akhirnya terbongkarlah sudah kalau ini semuanya adalah bagian dari rencana Nyonya Die. Nyonya Die lah yang mempersembahkan tumbal untuk sesembahan dia kepada arwah Hong. Nyonya Die sendiri sebenarnya adalah anak gadis dari Le Chan. Di antara keluarga Le Chan hanya tinggal dia seorang diri yang masih hidup. Karena jiwa yang tamak membuat Nyonya Die membunuh saudaranya sendiri pada waktu itu. Setelah itu dia malah bersekutu dengan arwahnya Hong. Tapi kini karma itu terbalik, menyerang kepada dirinya sendiri. Lin kembali menemui Hang, meminta maaf atas semua kesalahan Lin selama ini. Lin sadar karena keegoisan dia sendiri yang merasa wanita paling sempurna, hingga beranggapan kalau Lin lebih pantas mendapatkan kiat daripada Hang. Hang yang masih dirasuki oleh arwah Hong, kini dia yang menyerang Lin. Tapi saat itu juga Lin dirasuki oleh arwahnya Moi. Dan kini pertikaian antar arwah Moi dengan arwahnya Hong. Tapi Hang berhasil tersadar kembali. Hang tahu satu-satunya cara untuk melepaskan arwahnya Hong yang ada di dalam tubuhnya, dia harus menikam dirinya sendiri. Lin berusaha agar Hang tidak melakukan itu. Namun karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Hang harus melakukannya. Daripada nanti Lin yang malah akan menjadi korban berikutnya. Arwah Hong masih ada di sana. Tapi pada akhirnya Hong pun kini harus terbelenggu di neraka jahanam untuk menebus semua dosa-dosanya. Setelah melewati rintangan yang tidak mudah, Lin menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kutukan Moi. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Film yang cukup panjang. Tapi Mimin merekomendasikan kalian untuk nonton filmnya. Karena dari segi ceritanya, film ini cukup menarik guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.